Haleluya. Kita mau berterima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa hari ini, benar-benar luar biasa. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Thank you, puji nama Tuhan. I don't know about you, tapi saya duduk di situ dan saya merasakan bagaimana urapan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Amin. Saya percaya bahwa pujian penyembahan yang hari ini dinaikkan, saya pikir itu nyambung dengan apa yang akan kita sampaikan di dalam firman Tuhan. Dan itu saya tidak ada janjian dengan Rian yang mimpin pujian, saudara. Rian, tolong bawain lagu ini, tolong bawain lagu ini, nggak ada. Tapi saya yakin bahwa ini semua campur tangan Tuhan. Katakan amin dulu nih. Itu semua pekerjaan Tuhan, dan kalau Tuhan sudah bekerja, ya semuanya akan terjadi dengan luar biasa. Nah, kita semua tahu bahwa di sepanjang bulan September ini kita belajar tentang we see differently. Artinya kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Sebab yang menjadi persoalan seringkali kenapa seseorang itu tidak berhasil atau mengalami stagnan di dalam kehidupannya. Karena cara pandang yang seringkali tidak tepat. Cara melihat situasi yang ada di depannya yang seringkali dia tidak melihatnya dengan benar. Sehingga cara mengambil keputusannya akhirnya terganggu. Karena dia cara melihatnya salah. Seharusnya dia bisa melihat dengan benar, maksudnya bahwa situasi yang terjadi ini sebenarnya akan mendatangkan kebaikan, tetapi dia mulai merasakan bahwa ini tidak adil bagi hidup dia dan dia menjadi kepahitan. Padahal situasi ketidakadilan itu memang menjadi bagian yang normal di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena kita tidak hidup di dalam dunia yang sempurna, betul ya? Makanya kalau saudara ke gereja, tidak ada gereja yang sempurna. Tapi saya mau saran sama saudara, kalau saudara ketemu dengan gereja yang sempurna, so please, Anda jangan masuk ke situ. Kenapa? Kalau Anda masuk ke situ, kasihan gereja itu jadi tidak sempurna karena gara Anda masuk situ. So, makanya saya katakan sama saudara bahwa kita perlu melihat dengan cara yang berbeda. Dan ini yang kita belajar sepanjang 1 bulan ini. Dan tema hari ini berbicara di minggu yang terakhir adalah tentang transformasi perspektif dalam hadirat Tuhan. So, cara melihat kita perlu dibenahi. Dan itu tidak bisa dibantu oleh media sosial. Cara pandang kita tidak bisa dibereskan. Hanya karena kita bergaul dengan orang-orang di kantor kita yang katanya bijak. Atau kita mungkin punya bacaan buku-buku, wah ini menarik dan lain sebagainya. Perspektif kita hanya bisa diperbaiki pada waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya kenapa beribadah, kenapa kita menyembah, kenapa kita bersekutu dengan Tuhan, itu akan membuat cara berpikir kita, cara melihat kita menjadi berbeda. Dan ini menjadi penting, saudara. Dan saya mau katakan bahwa saudara bahwa ini tidak dijual bebas. Ini hanya didapat pada waktu seseorang bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan bersukacitalah saudara yang hadir hari ini, karena Anda bersukacita, karena Anda bersekutu dengan Tuhan, maka perspektif Anda mengalami transformasi. Katakan amin dulu nih. Nah, di minggu yang terakhir ini, saudara, saya tertarik untuk mengupas sebuah kehidupan dari seorang anak Tuhan. Saya percaya semua kita sudah mempelajari ini dari sejak kecil, yaitu tentang Ayub, saudara. Saudara tahu Ayub ya? Apa yang ada di pikiran saudara kalau saudara baca Ayub? Ada yang bisa jawab? Apa yang ada di pikiran saudara kalau saudara baca kitab Ayub? Anything? Hah? Miskin, oke. Apa lagi? Setia, oke. Apa lagi? Kalau saudara baca Ayub? Persembahan? Cobaan, good, cobaan, yes. Tahan uji, apalagi kalau kita baca Ayub? Sakit, ya. Apalagi kira-kira kalau kita baca kitab Ayub? Satu lagi, yang umum, yang pasti nih, adalah apa? Ditinggalin istri sama anak. Ya, ditinggalin istri ya gitu ya. Anak sih nggak tinggalin, anaknya mati, saudara. Bayangin 10 anak mati semuanya, bayangin saudara. Dan berarti kehidupan Ayub kalau kita mau deskripsikan berarti Ayub ini orang yang sangat menderita banget. Yang kita notice adalah ini orang disayang Tuhan, betul gak sih? Ini orang benar-benar menyembah Tuhan loh saudara. Dari 10 anak, 7 anak laki, 3 anak perempuan, itu tiap waktu saudara, mereka ulang tahun tuh, pesta terus saudara. Anak pertama ulang tahun tanggal segini pesta, nanti gantian anak kedua pesta, anak ketiga pesta, anak keempat pesta. Begitu terus. Semuanya. Habis pesta, apa yang dilakukan sama Ayub? Ayub mempersembahkan korban bakaran sejumlah anak-anaknya itu. Dia berkati anak-anaknya agar anak-anaknya tidak mengucapkan kata-kata buruk
pada waktu mereka mengadakan pesta, takut Tuhan marah. Jadi Ayub benar-benar takut akan Tuhan. Ini orang luar biasa saudara, takut akan Tuhan. Tapi kejadian yang terjadi atas diri Ayub sepertinya bertolak belakang dengan kehidupan kerohanian Ayub. Bahkan Ayub ini saudara mendapatkan predikat yang luar biasa di mata Tuhan. Seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Apa tadi? Jujur, saleh, takut akan Tuhan. Saudara punya 4 ini enggak? Coba cek dulu deh. Saudara ada di dalam 4 kategori ini enggak? Kadang-kala kita mungkin cuma 1 gitu kan. Itu pun masih mendelep-mendelep gitu ya. Kadang hidup, kadang mati gitu ya. Tapi Ayub punya predikat yang luar biasa. Seharusnya kita yang memandang situasi Ayub, kita akan berkata apa? Orang ini tidak layak mengalami penderitaan seperti ini, betul nggak? 10 anaknya tewas semua saudara, mati. Dia punya kambing domba, hartanya hilang. Istrinya pun menghina dia, masih aja kamu menyembah Tuhan. Kutukilah Tuhan dan langsung kau mati. Gitu saudara. Udah begitu, ya kan? Dia mengalami penyakit lagi seluruh tubuhnya. Aduh. Itu benar-benar malunya luar biasa kalau mau dibilang ya. Orang kaya terkenal saudara, terkenal, kaya raya, mendadak jatuh miskin. Ya kan? Gak stroke aja udah mujizat saudara. Tapi saudara bisa lihat di sini, Ayub penderitaan yang dia alami. Nah kita mau belajar dari sini ya, kita mau lihat sebaik-baik. Nah saya mau memulai dulu dengan, sebelum saya masuk di dalam apa yang kita mau bahas, tapi kita mau baca dulu di dalam ayatnya ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Kata Ayub begini, sama-sama deh, 3, 2, 1. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini adalah akhirnya ya Ayub menyampaikan apa yang dia yakini di dalam dirinya setelah melewati krisis tersebut. Nah di dalam kehidupan ini saudara, kita akan berhadapan dengan berbagai macam krisis. Kita hidup di dunia sudah jatuh di dalam dosa. Bahkan orang punya prediksi akan terjadi yang baik, tapi kejadiannya ternyata unpredictable. Selalu begitu saudara. Kita sudah punya rencana-rencana yang baik, tetapi yang terjadi tidak baik. Contohnya saudara, saya punya artikel ini saudara, di China ada sebuah istilah yang disebut dengan petaka baru menghantam China, muncul banyak anak ekor busuk. Maksudnya gini, anak-anak muda kuliah udah selesai, itu nggak dapat kerja yang sesuai dengan hasil kuliahnya dia saudara. Di China itu terjadi pengangguran, dan mereka mengalami kesulitan. Makanya saudara, salah satu pemain musik ini langsung diimpor dari Cina saudara. Karena mungkin gak ada kerjaan di sana, kita bawa ke sini aja gitu saudara. Haleluya. Salah satu pemain musik, tebak aja sendiri yang mana. Mungkin pemain gitarnya tadi ya gitu saudara. Itu orang Cina itu. Haleluya. Nah saudara, Anda bisa lihat di sini bahwa di China sendiri yang digadang-gadang negara yang luar biasa gitu ya. Negara yang ekonominya maju dan lain sebagainya pun mengalami petaka seperti ini. Banyak orang yang kesulitan, udah kuliah bayar mahal, kuliah IT, belum tentu diterima di perusahaan. You know why? Karena perusahaan hanya mau menerima karyawan yang sudah berpengalaman. First graduate menurut mereka harus keluar budget lagi untuk training mereka yang baru mau belajar, baru mau kerja. So mereka tidak punya dana budget untuk menyiapkan itu. Sehingga mereka tidak mau terima karyawan yang baru lulus, harus yang sudah berpengalaman. So ini masalah kan? Artinya mereka sudah prepare dengan kuliah yang terbaik. Ada yang udah kuliah IT, lulusan IT, akhirnya kerja jadi apa? Jadi tukang sortir paket saudara. Bayangin, sortir paket kerjanya. Ini saya baca dari CNBC tanggal 21 September 2025. Berarti hidup ini saudara harus pahami. Hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Ikut Tuhan juga tidak selalu mulus, betul gak sih? Ya kita berharap kita diberkati, tapi selalu ada tantangan di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa tidak adil terjadi. Bahkan ada masa-masa kita terasa hampa. Sampai-sampai hati kita mulai bertanya, Tuhan di mana sih gitu. Pada waktu kita berhadapan dengan situasi, kok gini sih? Bahkan kita mulai mendikte Tuhan. Tuhan kenapa gak bikin begini aja, kan gampang Tuhan. Saudara pernah mendikte Tuhan gak? Pernah gak? Pernah? Sering. Jangankan Anda, pendetanya aja begitu. Saya sama istri saya berdua, kenapa ya saya? Kok Tuhan gak bikin begini aja? Ribet. Kenapa gak bikin yang begini-gini aja? Kan kita juga bukan anak-anak yang jahat, kita anak baik-baik kok, bener gak sih? Kita nurut-nurut aja kok sama Tuhan. Kenapa sih gak lewat begini aja Tuhan? Susah banget gitu. Tapi kan jalan Tuhan bukan jalan kita, bener gak sih? Tahu gak saudara, bedanya jalan Tuhan sama jalan kita? Tahu gak jaraknya? Langit.
sama Bu Umi. Bedanya apa? Kilometer, saudara. Jaraknya jauh banget. Makanya kalau kita maksain milih jalannya kita sendiri, seringkali kita error. Kenapa? Karena kita nggak tanya Tuhan sih. Kita nggak cek mau cari jodoh, tanya Tuhan dulu. Asal lihat ada napasnya lu mau aja gitu kan. Itu masalahnya. Asal jidatnya licin gitu kan. Asal jenis kelaminnya berbeda, kita main hajar aja. Seringkali itu yang menjadi problem karena kita menentukan jalan-jalannya kita sendiri. Nah, saudara, Ayub ini contoh orang benar. Yang sangat mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tadi sudah saya notice di awal. Orang yang saleh, sama-sama katakan saleh. Katakan jujur. Takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Coba cek deh. Ayub ini gak pernah mabora, saudara. Mabok-mabokan maksud saya, saudara. Gak pernah dia. Ayub ini gak pernah curi milik orang. Ini orang jujur, saudara. Ini orang baik. Tapi Alkitab menuliskan hidupnya hancur dalam sekejap, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, bahkan kehilangan penghiburan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk istri yang dia pikir akan menguatkan dia. Malah istrinya bilang, masih aja lu nyembah Tuhan, kutuki Tuhan, terus mate maho, gitu saudara. Maksudnya mati lu gitu. Karena Anda kalau punya pasangan berharap pasangan Anda akan bantu Anda nggak pada waktu Anda sulit? Pasti ya. Kalau Anda punya istri begitu gimana, Pak, yang laki-laki nih? Iya kan? Kurang ajar lu gitu kan. Kita laki-laki kan butuh pride, betul nggak sih? Laki-laki itu yang dibutuhkan bukan cinta. Yang pertama, utama maksud saya. Yang dibutuhkan adalah dihargai gitu loh. Dalam situasi yang sedang sulit, kita laki-laki itu butuh dihargai sama istri. Seringkali ini menjadi problem kan. Udah situasinya sulit, ekonomi lagi ambles, udah gitu istrinya juga komplain lagi. Udah lengkap deh penderitaan Ayub. Nah di tengah situasi itu saudara, masalah yang terjadi atas Ayub, itu akhirnya membuat cara pandang Ayub mulai bergeser. Padahal orang ini orang yang saleh tadi ya. Ternyata masalah bisa membuat cara pandang orang benar itu bergeser dan menjadi keliru. Namun kisah Ayub ini, tadi sudah kita baca di ayat awal tadi, berakhir bukan dengan kehancuran. Ya, semua orang pernah punya masalah. Dan mungkin hari ini saudara masih punya masalah, betul ya? Tapi saya mau kasih tahu buat saudara jujur, masalah itu menunjukkan bahwa saudara masih bernafas. Jadi kalau orang cerita sama Anda, gue masalahnya banyak nih bro, aduh gue pusing nih. Harusnya Anda bilang tepok pundaknya, puji Tuhan bro. Kok puji Tuhan? Artinya lu masih bernapas bro, gitu. Jadi kalau orang udah gak punya masalah, berarti udah selesai hidupnya. Justru ketika saudara dan saya masih punya masalah, berarti itu masih menunjukkan bahwa kita masih berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akhir hidupnya Ayub menunjukkan pemulihan besar. Ini saya katakan saudara, besar, sama-sama katakan besar. Gak biasa-biasa yang Tuhan adakan buat Ayub. Nah, kita sepanjang bulan ini, we see differently, itu berarti kita belajar. Kita belajar apa? To see our life, melihat situasi kehidupan yang ada di hadapan kita with God eyes view, dengan kacamata ilahi. Dengan cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandangnya kita. Ingat, kita bisa lihat dan kita bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Katakan dengan keras, Tuhan gak pernah salah. Ayo bilang gini, saya bisa salah. Tuhan gak pernah salah. Bilang lagi, saya bisa salah. Tuhan gak pernah salah. Lihat kanan kirinya, kamu bisa salah. Oke, bilang lagi, saya juga, gitu. Haleluya. Nah, ini saudara bisa lihat di sini bahwa kita perlu melihat dengan kacamatanya Tuhan. Kalau kita memakai kacamata dunia, nanti kita akan kecewa. Karena udah ikut Tuhan, udah melayani Tuhan. Ternyata kok begini? Mana nih Tuhan? Ayo, udah kolektor, perpuluhan. Udah doa paling kenceng, tepuk tangan paling kenceng, lompat paling tinggi sampai nabrak pelapon. Kok masalah saya belum kelar-kelar juga? Gimana sih Tuhan gitu? Saya capek nih melayani Tuhan. Wah, lebih capek lagi saudara, yang logistik nih. Angkat barang saudara, udah angkat barang berkilo-kilo nih. Tengah malam lagi masuknya, ya kan? Harusnya paling cepat masuk surga tuh logistik saudara, harusnya gitu ya saudara. Karena dia yang prepare nih barang semua, dia datang paling awal gitu kan, dia pulang paling akhir gitu kan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Haleluya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa situasi-situasi yang kita hadapi, kita bisa berbeda-beda. Tapi satu hal yang saya percaya, semua orang punya tantangan, punya tekanan yang kita hadapi. Nah, yang pertama yang kita belajar dari situasi Ayub adalah begini, saudara. Ketika situasi berat datang, sering kali yang terjadi, pandangan kita jadi kabur. Cara lihat kita sama Tuhan jadi nggak jelas. Dan akhirnya kita mulai timbul kecurigaan sama Tuhan. Dan itu termasuk di dalam kejadian yang menimpa Ayub. Ayub 3 ayat 11. Ayub berkata begini, mengapa aku tidak mati aja waktu aku lahir? Bayangin, Ayub berkata seperti itu. Ayub bilang seperti itu, saudara. Dia bilang, kenapa aku nggak mati aja waktu aku lahir? Atau aku binasa waktu aku pas mau keluar dari kandungan ibuku. Ayub begitu menyesali keadaan yang sekarang, dan dia mulai mundur ke belakang, dan dia mulai mengatakan, baik mati aja. Saudara, ada orang kan begitu ya, begitu mau ada masalah, kenapa gua dulu waktu lahir gak kecekek aja di leher rahim gitu ya, dia mati gitu, gua gak lahir gitu kan. Seringkali ada orang begitu kan, menyesali hari-harinya, menyesali kejadiannya. Kenapa gua harus kerja di situ gitu kan? Aduh, kenapa gua harus buka usaha gini? Kalau tahu gini nggak usah lah buka usaha lah, atau segala macam lah gitu. Kita mulai menghakimi keadaan kita sendiri seperti itu. Nah, ini yang terjadi atas Ayub. Ayub menyesali hari kelahirannya. Kenapa demikian? Karena eskalasi penderitaan yang panjang, maksudnya Anda bisa lihat di sini ya. Kan Ayub itu nggak langsung dor semuanya gitu, saudara. Satu-satu. Tahu-tahu binatangnya hilang dulu, mati kesambar petir 500 ekor hilang. Berikutnya datang lagi laporan, Tuhan, untanya kena hama, mati lagi gitu. Tuhan, anak Tuhan lagi pada makan-makan, mati kena angin puyuh, satu rumah rubuh gitu. Jadi satu-satu nih kejadiannya. Ini kan eskalasinya. Nah, eskalasi penderitaan yang panjang itu membuat Ayub akhirnya salah menilai Tuhan. Sehingga terbit kata-kata ini. Dan dia mulai menghakimi dirinya. Bahkan saudara, Ayub punya teman. Ayub punya komunitas. Pada waktu Ayub mengalami situasi yang sulit, komunitasnya datang. Bagus saudara, Anda harus punya komunitas. Makanya Zion punya apa? Punya Zion, ya kan punya iConnect. Tujuan agar apa? Agar kita bisa bersatu dengan yang lainnya. Kita bisa, IC kita tuh bisa memberikan kekuatan pada saat teman-teman kita sedang berhadapan dengan kesulitan. Karena nggak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Percayalah, Anda butuh teman. Apalagi maaf nih. Semakin tambah umur, teman kita makin dikit. Bener gak? Tambah umur, tambah dikit teman kita. Coba cek deh yang selevelan Anda. Satu-satu udah pass away. Makanya nih saya kasih tahu, kalau ditambah umur, banyak temen. Jangan sendirian. Nanti pikun lu. Anda mesti cari temen. Kalau udah tambah umur, jangan suka berantem sama temen. Kalau masih muda umur 20, gue gak mau temenan lagi sama lu, gue malas sama lu. Ya umur lu masih muda 20. Udah gocap ke atas saudara, makin dikit temen lu. Jangan berantem-berantem lagi. Saya bilang sama istri saya bilang sama teman-teman istri saya juga, kita udah tambah umur, saya gak bilang tua ya, tapi kita udah tambah umur gitu. Udah gak usah saing-saingan lagi, gak usah ribut-ributan, udah kita baik-baik aja gitu kan. Kita beda gereja gak apa-apa, beda doktrin gak apa-apa, gak usah ribut gitu-gituan. Udah kita kumpul, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, hahaha, ngomongin masa lalu dan lain sebagainya. Kita ketawa aja, yang penting kita bisa tetap join gitu. Iya gak sih? Karena kita tambah umur gitu loh saudara. Nah, Ayub punya teman-teman datang, duduk bareng sama Ayub. Ayub lagi kena penyakit kustanya gitu, penyakit borok maksud saya. Temannya duduk bareng-bareng, nggak ngobrol, nemenin Ayub. Tapi yang membuat Ayub eskalasinya semakin bertambah berat adalah apa? Teman-teman Ayub begitu dengar Ayub ngomong begini, mulai menghakimi Ayub. Dibilang begini, pasti lu dosa Ayub. Betapa banyak orang Kristen kan begini ya, kalau ngeliat orang susah bilang apa? Lu buat apa sih sama Tuhan? Gitu kan. Kita mulai menghakimi kan. Kita mulai mengatakan bahwa pasti lu buat salah lu. Tuhan marah sama lu. Nah kan lu kena beginian, kena ajab lu, kena ajab. Kan kita bilangnya gitu kan. Ngeliat orang susah kita pikir ini dosa nih. Dan kita menjadi sarana suaranya siapa? Tuhan. Seolah-olah kita memberitahu Tuhan pakai kita untuk menyampaikan bahwa lu dosa. Ini gambaran nyata saudara. Kalau kita melihat cara pandang dunia, kita kan bisa salah mengerti. Tulisan ini memberi petunjuk, kita bisa salah mengerti. Bahkan nabi yang bernama Nabi Asaf,
di dalam kitab Mazmur. Ini seorang nabi, sampai iri hati karena dia ngelihat begini saudara. Kok orang fasik, kok orang yang cemar, kayaknya hidupnya aman-aman aja ya, kayak nyaman gitu, badannya gemuk gitu. Bukan berarti yang gemuk di sini orang fasik, tidak saudara ya. Tapi sementara diri dia yang menjaga hidup baik, kok justru dia menderita. Mazmur 73, coba kita lihat dulu deh. Pemazmur mengatakan begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual tukang bohong. Kalau aku melihat kok mereka mujur hidupnya gitu, orang-orang fasik. Saudara lihat ya, ada itu orang jahat, korupsi, tapi hidupnya kayak enak. Main golf, makan di sana, makan di sini, mobilnya mewah, jam tangannya 11 miliar, dan lain sebagainya. Kayaknya enak gitu ya, kayaknya mahal banget gitu. Kita ngeliat hidupnya ngoceh apa aja, kayaknya orang dengerin gitu kan ya, kayaknya gak ada masalah. Ayat yang keempat, sebab dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, gemuk tubuh mereka. Enak aja, makan apa aja. Mau posting di negara mana aja gampang gitu saudara ya. Mau punya jet pribadi, kayaknya bisa gitu. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, Nabi menuliskan ini karena dia melihat kok nggak adil gitu kok. Keadaan mereka kok seperti itu. Nah, situasi berat, situasi kesulitan yang kita hadapi, seringkali kita bisa salah pandang. Dan kita akhirnya bisa mencurigai, siapa tadi? Mencurigai Tuhan, karena kita pakai kacamatanya siapa? Kacamata dunia. Hari ini kita belajar yang pertama ini, bahwa pandangan kita bisa kabur dengan situasi berat yang sedang kita hadapi. Nah, dalam situasi berat seperti ini saudara, Ayub kedatangan satu orang lagi temannya. Dan temannya ini namanya Elihu. Dia memantau perkataan Ayub, dia dengerin perkataan Ayub, dia dengerin perkataan sahabat-sahabatnya Ayub. Karena kondisinya jadi perdebatan saudara. Ini posisi Ayub yang membenarkan dirinya, yang harusnya tidak mengalami situasi yang pahit. Ini teman-teman Ayub menghakimi Ayub. Kejadian yang terjadi atas kamu Ayub pasti karena A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Mereka berdebat saling. Dan datang satu orang ini namanya Elihu. Nah yang kedua, peran daripada Elihu ini untuk apa? Untuk membuka matanya Ayub dan untuk membuka mata teman-temannya Ayub yang sedang menghakimi Ayub. Coba kita lihat Ayub 32 sampai dengan Ayub 37. Pasalnya itu ya. Tapi saya mau ajak saudara di pasal 34-nya. Nanti Anda bisa baca sendiri di pasal 32 sampai 37. Pasal 34 ayat 12. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepada Tuhan, siapa membebankan alam semesta kepada Tuhan, itu ditanya sama Elihu. Terus gini, kalau Tuhan menarik kembali rohnya dari diri kita nih, dan mengembalikan nafas yang Tuhan kasih sama kita diambil lagi. Dan Elihu berkata pada ayat 15 ya, maka apa? Mati semua, binasalah bersama-sama semua manusia yang hidup, dan kembalilah manusia menjadi debu. Ini kata-kata Elihu. Lebih detailnya lagi saudara bisa baca dari ayat 32 sampai 37. Tapi dari teks ayat ini, Elihu hadir dan coba meluruskan pandangan-pandangan yang salah, baik dari Ayub yang membenarkan dirinya, baik dari teman-teman Ayub yang menghakimi Ayub. Ini menunjukkan bahwa dari sini teksnya saudara, dari teks ayat ini, bahwa penderitaan, garis bawah ya, bisa menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan diri, bukan selalu karena dosa pribadi. Jadi kalau saudara punya usaha terganggu, bisnis saudara kayaknya ditipu, karyawan yang curi duit Anda, gitu kan. Kayaknya regulasi-regulasi membuat Anda kayak sepertinya berat dan lain sebagainya. Itu bukan karena Anda, dosa sih, bukan. Tapi ini menunjukkan Tuhan sedang memproses hidup Anda. Tuhan mau jadikan Anda bukan Anda yang biasa-biasa. Tapi Anda mau dijadikan Anda yang versi yang luar biasa. Saudara tahu nggak? Semua komputer itu dibuat pabrikan nggak ada isinya. Yang membuat komputer itu jadi hebat, kenapa? Karena apa yang diinstal di dalamnya, betul nggak sih? Tuhan itu sudah menginstal saudara dengan hal-hal yang hebat di dalam. Cuman itu nggak muncul keluar kalau nggak di-trigger gitu loh. Nah Anda perlu di-trigger. Kadang-kala ada orang yang bikin Anda kesel banget gitu. Kadang-kala ada tawaran-tawaran duit yang kayaknya gede gitu. Ada proyek yang besar gitu. Itu sebenarnya belum tentu yang gede itu proyek itu datang dari Tuhan loh saudara. Itu bisa ujian juga. Iblis mengganggu agar saudara tidak ngambil jalur yang Tuhan sudah sediakan. Karena seringkali kan orang pikir yang gede pasti dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata ada jalan yang lebar, ada jalan yang
Sempit itu kecil. Ikut Tuhan tuh kadang-kala itu tadi. Gak harus yang gede saudara. Tapi saya mau katakan sama saudara, yang tidak besar sekalipun kalau itu datang dari Tuhan, tidak akan membuat Anda miskin, itu akan membuat Anda berkelimpahan. Tapi yang besar kalau Anda tidak di dalam Tuhan, itu membuat kita menjauh dari Tuhan dan membuat kita serakah dan terjerumus dalam malapetaka. Makanya penting sekali untuk kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, Elihu datang untuk meluruskan pandangan Ayub dan teman-temannya Ayub. Melalui Elihu, mata rohaninya Ayub ditarik kembali, diarahkan kembali kepada siapa Tuhan sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, komunitas itu penting. Sebab kita bisa salah melihat, kita bisa emosi, tapi di dalam komunitas kita punya teman-teman yang bisa meluruskan jalan kita kepada Tuhan kembali. Amin dulu nih. Jadi jangan pernah sendiri saudara, jangan pernah sendiri, bengong di rumah sendiri gitu kan, bengong di apartemen sendiri, bengong di kantor sendiri gitu saudara. Jangan, saudara harus ada di dalam komunikasi dengan teman-teman di dalam komunitas. Sehingga mata saudara bisa diarahkan, pikiran saudara bisa berjalan dengan benar. Makanya artinya yang saya tuliskan di depan ini, kita butuh suara yang benar. Kita butuh suara yang benar. Dan saudara, suara yang benar itu datangnya dari firman Tuhan, dari hamba Tuhan, teguran lembut Roh Kudus. Agar apa? Agar cara pandang kita lurus kembali. Makanya Roh Kudus itu Yohanes 16 berkata bahwa tugasnya adalah apa? Untuk menegur, sama-sama katakan menegur. Untuk mengingatkan, sama-sama katakan mengingatkan. Iya, untuk menyadarkan, sama-sama katakan menyadarkan. Iya, seringkali kita nggak sadar kan, kita salahkan. Tapi kita perlu siapa? Roh Kudus. Makanya saudara sekarang yang orang Kristen yang udah percaya Tuhan, kalau anak saudara ngaco, Anda nggak perlu teriak-teriak. Mama nggak suka ya, lu nggak benar hidupnya, dasar lu anak kurang ajar gitu kan. Orang Indonesia kan gitu kan, kurang ajar. Orang bule nggak ada kurang ajar. Kurang itu minus, ajar itu teaching. Teaching minus, nggak ada saudara. Orang bule nggak pernah bilang begitu. Itu orang Indonesia. Nah, saudara harus pahami di sini. Untuk membuat anak saudara berubah, caranya apa? Bilang, Roh Kudus, jamah anak saya, ingatkan dia, sadarkan dia akan dosa, akan penghakiman. Sadarkan dia untuk tidak hidup dalam kesalahan. Tuh, minta sama Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus, ingatkan mertua saya. Saya kan udah nikah, udah negara sendiri. Kok dia masih ikut campur ya Tuhan? Tolong ingetin, sadarkan. Agar dia tenang, agar dia sadar anaknya udah punya rumah tangga sendiri. Roh Kudus, sadarkan istri saya yang suka belanja terus. Sadarkan akan penghematan, gitu. Sadarkan akan jaga hidup baik. Roh Kudus, sadarkan suami saya yang masih suka lirik-lirik, genit terus sama cewek. Sadarkan akan dosa, sadarkan akan penghakiman. Roh Kudus. Makanya ini dia, kita perlu suara Tuhan Roh Kudus ini. Saya percaya kita bertobat hari ini karena ada orang yang berdoa pada Roh Kudus untuk menyadarkan kita. Benar gak sih? Kita nih gak pernah sadar kalau gak disadarin. Makanya peran Roh Kudus itu menyadarkan. Oke. Yang ketiga, titik baliknya sekarang. Setelah Ayub diluruskan pandangan matanya, sekarang Ayub berubah. Tadinya dengernya dari orang, sekarang dia punya pengalaman pribadi melihat Tuhan. Mari kita lihat tadi Ayub 42 ayat 5-nya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut, kata Ayub nih, perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Seringkali kan ibu-ibu yang lihat suaminya nakal, genit. Pendeta, udah saya berdoa buat suami saya, miskinin dia kata. Kenapa Bu dimiskinin? Dia kalau nggak miskin belagu. Doyan gonta ganti dan gangguin perempuan mulu. Dia harus dibikin miskin. Dalam nama Yesus. Kalau udah miskin, dia pasti bertobat. Ditanya lagi sama pendeta, ibu siap jadi miskin? Nanti yang bayar tagihan siapa Bu? Mobilnya hilang, ibu gak punya mobil lagi, harus naik angkot panas-panasan. Anak kuliah siapa yang bayar Bu? Ya kan? Terus beli beras nanti gimana? Beli cabai, beli garam, beli gula siapa Bu? Udah duitnya udah gak ada. Ibu kira-kira siap menghadapi gitu. Mulai mikir istrinya. Iya benar juga ya. Habis
saya kecewa, saya emosi. Nah itu, kadang-kadang kita kecewa, emosi gampang mengucapkan kata-kata yang salah, kata-kata jelek seperti Ayub tadi. Tapi ayat ini mengatakan, coba lihat, ayat 6 bilang apa? Dicabut perkataannya. Kalau gitu bagaimana pendeta? Saya udah ngucapin pengen miskin. Gimana? Duduk, doa, dan cabut perkataanmu. Amin nih. Ibu-ibu yang pernah ngutukin anaknya, ayo bu, dasar lu anak bodoh lu, gua doain lu. Ya kan lu kurang ajar, miskin lu gak bakal dapat kerja lagi, abis lu gitu. Sampai sekarang anak lu gak kerja, pengangguran. Kenapa? Karena kita udah ngucapin. Coba sekarang ayat ini bilang apa? Cabut kata-katanya. Halo, amin. Cabut. Apa yang pernah kita kutukin sama pasangan kita kah? Sama suami, sama istri, sama orang, siapapun itu. Ayo, aku punya pembantu kenapa ya? Lu blow on banget ya. Gak bener-bener kerjaan lu. Bego banget lu. Bego. Itu kan kata-kata kutukan gitu. Makanya pembantunya blow on terus. Iya kan? Ya dia gak bakal jadi pembantu juga kan. Artinya kalau dia pinter, dia udah kerja di kantoran, guys, ngapain kerja di rumah lu gitu kan. Nah di sini kita perlu adalah apa? Untuk cabut kata-kata kita yang salah. Artinya lepaskan kata-kata berkat. Nah Ayub melepaskan kata-kata itu. Nah penderitaan panjang membuat Ayub datang pada pengakuan yang mendalam. Hasil daripada krisis tadi, akhirnya pandangan Ayub diluruskan dan Ayub mulai sekarang berkata begini, dulu saya cuma dengar dari pendeta gitu. Dulu setiap hari Minggu cuma dikhotbahin oleh pendeta Romi. Sekarang setelah saya mengalami situasi ini, baru deh saya bisa knowing God, saya bisa kenal Tuhan secara pribadi. Nah Tuhan mau kita itu mengenal Tuhan bukan karena kata pendeta saja, bukan karena kata media sosial, kata TikTok, kata postingan orang, kata teman-teman, tapi kita punya pengalaman sendiri. Amin dulu nih. Saya nggak tahu situasi Anda punya masalah di kantor Anda punya masalah kesehatan Anda punya masalah dalam relationship, Anda punya masalah dan lain sebagainya. Satu hal yang saya percaya, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ini peristiwa yang akan mengubahkan kehidupan Anda. Ini titik di mana seperti Ayub, Anda belum mengalami, saya belum mengalami seperti Ayub. Tapi saya percaya situasi Ayub tidak membuat dia drop. Ketika pandangannya diluruskan, dia bisa berkata, dulu saya cuma dengar dari orang. Ini perbedaannya. Sebelum Ayub mengenal Tuhan dengan benar, dia cuma secara teori kenal Tuhannya. Banyak orang Kristen ke gereja cuma gara-gara teori saja. Ya saya Kristen sih Pak, dari kecil Kristen gitu kan. Tapi hari ini dengar baik. Kita mau belajar bahwa mengenal Tuhan bukan karena teori, tapi setelah krisis, Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Imannya bukan lagi komunal, tapi personal. Dulu kita kan kalau punya iman komunal ya, orang sebelahnya, mari WL bilang, angkat tangan gitu kan. Ya kan? Mari memuji Tuhan, mari tepuk tangan gitu. Itu iman komunal. Tapi kalau dia iman personal saudara, WL-nya belum suruh angkat tangan, dia udah angkat tangan duluan. WL-nya belum suruh bangkit berdiri, dia udah berdiri duluan. Kenapa? Karena dia itu mengalami Tuhan. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Ya kan? Gak perlu WL-nya ingetin, ayo datang jangan terlambat, ayo before time. Gak perlu. Dia karena punya kerinduan dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan secara pribadi, dia datang dengan waktu yang proper. Artinya gak perlu dihasut lagi pendetanya, ayo jangan lupa kolekte, ayo udah perpuluhan belum bulan ini, ayo jangan lupa memberikan persembahan. Gak perlu didorong-dorong begitu lagi. Dia punya iman personal, bukan lagi iman komunal. Harus dikasih kesaksian bagaimana orang-orang yang diberkati dalam memberikan persembahan. Lihat pendapatan dia berubah begini, lihat pendapatan dia menaik dan perusahaannya memulai buka cabang baru lagi gara-gara dia rajin persembahan di gereja. Oh luar biasa. Akhirnya apa? Semua bilang apa? Wah saya harus memberi persembahan. Karena apa? Karena kesaksian orang itu luar biasa. Ini iman komunal. Mungkin ada gereja yang mungkin awal-awal kita bisa bikin model seperti itu. Sekali saya mungkin bikin video begitu kali ya. Saya posting orang-orang yang sudah memberi persembahan, lihat hasilnya gitu kan. Karena ada orang-orang yang memang perlu didorong gitu. Tapi saya berdoa saudara yang di Zion, Anda menjadi orang-orang yang memiliki iman secara personal. Bilang amin dulu nih. So peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, itu merubah bukan lagi ikut Tuhan secara teori atau kenal Tuhan secara teori, tapi secara pribadi. So we see differently. Ternyata adalah apa? Ketika kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya orang-orang yang masuk hadirat Tuhan sekarang bisa melihat dengan berbeda. Saudara, masuklah dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar karena saudara punya kumpulan-kumpulan komunitas orang-orang kaya, bukan itu.
Tapi saudara harus masuk dalam hadirat Tuhan agar matamu bisa melihat dengan berbeda. Nah, setelah titik balik yang keempat, saudara, kita melihat di sini adalah apa? Bahwa Ayub di sini mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah pulihkan keadaan kita, Dia tidak kembalikan kita ke titik awal sebelum krisis, tapi lebih daripada sebelumnya. Ini yang terjadi. Kalau Tuhan memberkati dan mengembalikan kita, Dia tidak berkati kita kembali ke standar, tapi diangkat lebih. Ayub 4 ayat 10, 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali? 2 kali lipat. Sama-sama katakan 2 kali lipat. Dari kepunyaannya dahulu. Di sini saudara bisa melihat bahwa Tuhan memulihkan Ayub. Dan memberikan kepada Ayub itu 2 kali lipat dari kepunyaannya dulu. Berarti pemulihan Tuhan bukan sekedar mengembalikan Ayub ke titik semula. Dibebaskan dari penderitaan, dibalikin lagi ke titik semula. Tapi Ayub diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Sometimes, untuk Anda diberkati lebih dari berkat yang sebelumnya, sometimes, saya mau katakan ini gak enak, Anda harus diturunin dulu, saudara, ke bawah. Di situ Anda mulai belajar sabar, rendah hati, melihat orang-orang yang di bawah, mengasihi mereka. Oke. Lewat sini, baru Tuhan angkati. Bukan ke level ini lagi, tapi diangkat naik sini, saudara. Halo. Kalau orang panahan, agar anak panahnya bisa jauh, saudara, itu ditarik mundur dulu. Kadangkala hidup kita, orang bilang, kok hidup lu kayaknya mundur ya. Padahal sebenarnya Tuhan lagi prepare Anda. Ditarik, saudara. Yang lain kayaknya udah jauh jalannya, Anda ketinggalan, bukannya maju, malahan jauh mundur ke belakang. Padahal Anda lagi dipersiapkan. Begitu udah dipersiapkan, oke, ini dilepas. Anda jauh melewati orang-orang yang tadi menghina, yang tadi mengecilkan, yang tadi mencibir, membuli, dan lain sebagainya, segala mocking yang mereka katakan. Anda lewat jauh dari mereka. Amin. Saya berdoa, saudara. Ini prinsip rohani. Ketika Tuhan memulihkan, hasilnya bisa melampaui apa yang pernah kita alami sebelumnya. Saya kasih lihat bagan ini, saudara. Ada nggak bagannya? Oke. Lihat ini Ayub nih. Sebelum penderitaan, Ayub 1 ayat 3. Jumlah kambing dombanya 7.000. After dipulihkan, jadi 14.000 kambing dombanya. Oke. Sebelum penderitaan 3.000 untanya. Berubah setelah dipulihkan 6.000 untanya. Sebelum penderitaan 500 pasang lembu. Sesudah dipulihkan 1.000 pasang lembu. Sebelum penderitaan 500 keledai, sesudah dipulihkan dia punya 1.000 keledai betina. Sebelum penderitaan Ayub sudah punya 10 anak, memang mati, masuk surga. Tapi Tuhan berarti kasih 10 anak lagi, berarti anak Ayub total berapa? 20 anak Ayub. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa kalau ini terjadi dan Ayub dibalikin sama Tuhan, bukan dibalikin tapi diangkat lebih tinggi, masa sih Tuhan tidak buat yang sama hidup Anda? Amin dulu nih. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan, yang ajaib. Tuhan bisa angkat Anda. Itu sebabnya hari ini, saudara, transformasi cara pandang kita untuk bisa melihat dengan benar. Perspektif kita hanya bisa melihat dengan benar dari situasi sulit yang kita hadapi hanya ketika kita masuk hadirat Tuhan. So, ini aplikasinya buat saudara. Apa yang harus Anda lakukan? Jangan menilai Tuhan hanya dari situasi. Please, situasi tidak menentukan ukuran Tuhan. Situasi sulit apapun, situasi baik apapun, itu tidak menjadi ukurannya Tuhan. Katakan amin dulu nih. Karena situasi bisa menipu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, mari kita belajar melihat segala sesuatu dengan iman, bukan dengan perasaan. Ingat, perasaanmu bisa kacau, up and down. Perasaanmu bisa bergejolak, tapi iman tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Percayalah Tuhan akan menyertai, Tuhan selalu menyertai, Tuhan pasti buka jalan atas hidup Anda. Bukan karena situasi Tuhan bekerja, tapi berdasarkan iman Anda. Yang ketiga, masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan baru mata rohani Anda dibuka. Ayub baru bisa melihat Tuhan setelah masuk hadirat Tuhan. Nabi Asaf yang tadi kecewa, lihat orang jahat, hidupnya gemuk, sehat, dan banyak duitnya, dan lain sebagainya. Tapi begitu dia masuk hadirat Tuhan, baru dia sadar, akhir hidup orang curang itu seperti apa sih? Coba lihat deh. Mazmur 73 ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, dengan caraku sendiri,
itu kesulitan di mataku. Nah ayat 17 sama-sama dengan kencang. 3, 2 ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara tahu gak? Orang-orang yang gemuk, yang sehat tadi, yang hidupnya cemar dosa, mencuri, merampok orang dan lain sebagainya. Ujung hidupnya, begitu Nabi masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan kasih lihat akhir hidup orang-orang itu seperti telur di ujung tanduk. Hancur ketika mereka jatuh, gak ada kesempatan lagi untuk balik. Gak ada kesempatan untuk pemulihan. So seperti itu saudara. Nabi Asaf mengalami transformasi perspektif pada saat dia masuk hadirat Allah. Ayub mengalami transformasi perspektif pada waktu dia masuk hadirat Allah. Dia gak lagi membenarkan diri dia dengan situasi yang sedang dia hadapi. Saya gak tahu situasi Anda hadapi hari ini. Kita cenderung akan berusaha membenarkan diri kita. Tapi hari ini dengar baik, masuk hadirat Tuhan. Tuhan akan rubah perspektif Anda. Tuhan akan kasih lihat, kenapa sih kita harus lewatin situasi ini? Kenapa sih kita harus hadapin tantangan-tantangan ini? Karena semua apa yang terjadi, Allah mendatangkan kebaikan buat kita. Dan yang terakhir anak-anak Tuhan dengar, tetap percaya bahwa pemulihan Tuhan itu lebih besar. Bilang amin dulu nih. Tidak selama-lamanya orang benar ditinggalkan. Tuhan akan angkat Anda lebih daripada standar level Anda yang semula. Saat Tuhan pulihkan, Dia kembalikan Anda luar biasa. Ayub berangkat dari ketaatan, melewati kegelapan yang dalam. Tapi Ayub berakhir dengan pengakuan dan mengalami pemulihan. Berarti cara pandang kita, cara pandang dunia, itu membuat kita salah menilai Tuhan. Tetapi cara pandang iman membuat kita melihat rencana Tuhan dengan indah. So, we see differently karena kita mengenal Tuhan. Itu bukan hanya dari cerita orang lain. Melainkan apa? Melainkan dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Makanya closing statementnya, dunia melihat penderitaan sebagai akhir, tapi mata iman melihat sebagai awal dari pemulihan yang lebih besar. Terakhir, saya kasih bagan ini sama saudara satu persatu. Lihat ilustrasi visualnya. Awalnya, timelinenya Ayub, mendengar, melihat, dan dia dipulihkan. Dan lihat, yang pertama dari Ayub mengasihi Tuhan. Dari Ayub 1 ayat 1 sampai 5, hidupnya benar, saleh. Lalu yang berikutnya, terjadilah penderitaan mulai datang. Ayub mengalami hartanya hilang, anaknya hilang, kesehatannya hilang, dan lain sebagai tekanan eskalasinya semakin berat seiring waktu berjalan. Yang ketiga, pandangan Ayub berubah menjadi keliru. Yang tadinya mengasihi Tuhan, dia mulai mencurigai Tuhan. Yang keempat, datanglah utusan Tuhan, ditegur oleh Elihu. Ayub diarahkan lagi pandangannya untuk melihat Tuhan dengan benar, untuk meluruskan kembali pandangan matanya. Yang kelima, Ayub mulai melihat Tuhan dengan benar. Dulu dia cuma tahu dari kata orang, tapi sekarang dia mengalami Tuhan secara pribadi. Yang keenam, dia mengalami pemulihan yang lebih besar. Dia punya berkat diangkat naik lebih tinggi dari berkat yang sebelum dia mengalami krisis. So, saya percaya ini timeline. Anda bisa mengalami situasi ini. Saya mau katakan sama saudara, saudara sedang ada di posisi yang mana? Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ikutin skemanya, bilang amin dulu nih. Agar apa? Agar Anda mengalami pemulihan, agar Tuhan jawab buat Anda. Jangan stop. Jangan stop sampai di satu area. Terus jalan, terus percaya. Tuhan akan menunjukkan jalan yang luar biasa bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan berhenti hanya karena masalah. Jangan berhenti hanya karena pencobaan. Karena kita tahu sukacita kita bukan karena situasi. Mari kita bangkit berdiri. Ikuti firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku.